Oke, baik saudara-saudara sekalian, para peserta berwajib pajak PPA FEUI pada malam hari ini kita akan memulai ya. Kita akan memulai materi kita satu modul yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa sesuai dengan agama dan percaya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Bapak Ibu sekalian, ini angkatan ke 122 ya. Sebentar aku lihat. Angkatan yep, ya, angkatan 122. Kita mulai malam hari ini sampai 8 pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jadi KUP ini akan melengkapi seluruh pengetahuan saudara semuanya tentang pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi di modul-modul sebelumnya saudara telah mempelajari modul tentang PPH, tentang PPN, PPH Potput, PPH orang pribadi, PPH badan. Nah, mulai pertemuan kali ini hingga 8 pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang ketentuan formal dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ya, mungkin terlebih dahulu saya akan perkenalan terlebih dahulu ya. Saya buka share screen dulu ya. Share screen mana? Oke, share screen. Ya, ini tak kenal maka tak sayang, maka kita kenalan dulu. Ya, saya akan membawakan materi KUP. Terlebih dahulu saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muksin. Ini aja, 6 huruf saja. Saya sarjana sains terapan atau SST, APCTP-nya sertifikasi ya. Saya di Direktorat Jenderal Pajak sebagai ASN semenjak tahun 2000. Terakhir saya sebagai pentelah keberatan di Kanwil Jakarta Khusus di tahun 2024. Ya. Sebelumnya saya akun representatif 2016 sampai 2024 di KPP Wajib Pajak Besar 1, kemudian sebelumnya di KPP Penanaman Modal Asing, sebelumnya lagi saya di KPP Madya Jakarta Barat. Ya. Education saya diploma 4 stan di akuntansi, majoring in accounting, lulus tahun 2000, dan saya tahun 2000, sebelumnya saya lulus diploma 3-nya di tahun 2000. Saya semenjak selesai kuliah sampai sekarang bergelut di akun perpajakan ya, jadi mengkhususkan diri di financial analyst ya, analisa laporan keuangan terutama yang terkait dengan pengawasan wajib pajak, kemudian transfer pricing, tax law ya. Kemudian selain itu untuk menyeimbangkannya saya suka fotografi, sketsa atau sketcher, juga saya suka juga painting gitu kan, melukis dengan watercolor. Ya. Nah, saya dapat sertifikasi dari International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), yaitu Advanced Professional Certificate in Transfer Pricing. Yaitu background saya. Jadi ini sekilas gitu ya, sebagai perkenalan saja. Dan kemudian kita akan masuk ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Nah, sebelum sampai masuk ke sana, saya ingin terlebih dahulu mengetahui
Menurut saudara, apa pajak yang terlintas dalam benak saudara? Gitu kan. Silahkan dari seluruh partisipan di sini, saya harapkan silahkan ketikkan eh, satu atau dua kata yang berkenaan dengan pajak menurut Bapak Ibu Saudara itu apa. Nah, sudah mulai masuk nih Anissa Putri. Thank you. Langsung fast responses Anissa Putri, pungutan wajib. Oke, baik, silakan yang lain-lainnya. Saya tunggu komentarnya sebelum nanti ini sebagai pintu masuk saya untuk menjelaskan mengenai KUP ini. Silakan. Dan ini juga untuk mengecek saudara nggak ngantuk ya. Jadi tetap walaupun di sisa-sisa perhatian dan tenaganya, kita tetap bisa berkonsentrasi ke dalam eh, kursus kita kali ini. Oke, silakan, Mak. Ada lagi partisipan sudah 23 termasuk eh, admin, berarti ya sekitar 20 ya. Oke, silakan. Ketika di dalam kolom chatnya, apa yang terlintas dalam benak saudara tentang pajak? What is tax? Ayo, baik, Dwi Marianto. Pajak means, ya, pajak berarti kelangsungan hidup negara. Oke. Sugiyarti, kontribusi yang bersifat memaksa. Sukanya dipaksa ya. Iya betul, kontribusi yang bersifat memaksa. Dan si Filzah, kontribusi wajib kepada negara. Ya. Pajak pendapatan negara terbesar, kata Natasha Fitriana Al-Hajar. Betul juga. Aziza Firnanda, pungutan wajib kepada negara. Oke, betul juga. Ada lagi, silakan. Aziza Firnanda. Sudah. Niko, Nasmuniza, Nasmuniza Nur. Ini kok kayak seperti Malaysia ya? Apakah ini Malaysia? Nasmun. Haryati, Elza juga. Jordan, Yehuda. Pungut wajib sebagai warga negara. Ya, Fitri, Anindya, Sulfa. Silakan, belum masuk nih. Rizal Al-Haq, Raden Roro Intan, Sugiyarti Purnamasari. Nastasia udah belum tadi nih. Nura Dwi Julianti. Pungutan yang diatur oleh undang-undang. Betul juga. Rijal, ayo Rijal. Biro Diklat. Ini Biro Diklat mana? Departemen Kemenpora ya, si Daniel. Geri Yuda Anggara. Oke. Nura Dwi Julianti. Ya. Henry Tambunan. Silakan masuk. Haryati, seperti nama sebuah lagu. Salah satu sumber pendapatan negara. Ya. Henry, kewajiban Haryati kewajiban yang dipungut oleh negara terhadap wajib pajak. Henry Etamudan, salah satu sumber pendapatan negara yang sifatnya memaksa. Sulfa Papilia, iuran wajib pada negara yang terutang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Paksaannya banyak ini yang menjawab memaksa. Baik, Bapak Ibu Saudara, let's start from definition. Ya, mari kita mulai dari definisi. Ya, kalau kita membuat sebuah karya tulis ilmiah misalnya, skripsi, tesis, dan seterusnya, tentu kita akan membuat
eh, terlebih dahulu rangkanya ya. Kita akan berangkat dari mana penelitian kita. Kemudian definisi-definisi apa yang kita kita batasi gitu kan. Karena definition itu adalah batasan-batasan ya. Sebuah apa namanya? Eksplanasi atau penjelasan terhadap sesuatu hal gitu kan. Definisi. Apa itu kotak? Apa itu bola? Iya, bola bentuknya bulat dan seterusnya kan begitu. Apa itu meja? Meja dari kayu, bentuknya biasanya persegi panjang dan seterusnya. Itu kan kita membuat definisi. Nah, demikian juga ketika sekarang saat ini saudara belajar brevet pajak, tentu kita juga harus tahu, ya. Harus bisa mendefinisikan karena ini adalah sumber pengetahuan kita, gitu ya. Nah, pengetahuan kita tentang perpajakan ini kita awali tentang di KUP ini tentang berangkat dari definisi terlebih dahulu, teman-teman, saudara-saudara. Ya. Nah, berbicara tentang definisi pajak, kalau kita telusuri di beberapa literatur gitu kan. Nah, ini saya sudah siapkan juga makalah gitu ya. Untuk makalah sesi satu ini akan banyak literatur ahli yang mendefinisikan mengenai pajak gitu kan. Misalnya di sini M.J. Smith, Rahmat Sumitro, P.J. Andriani gitu kan. Keseluruhannya adalah hampir sama pada intinya. Hanya kalimatnya aja yang mungkin berbeda. Ada iuran rakyat kepada negara gitu kan. Kemudian prestasi kepada pemerintah gitu. Kemudian Andriani misalnya nih, pajak adalah pungutan iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan, bukan hanya dapat itu kan, tapi memang sifatnya memaksa kan gitu. Kemudian Suparman Sumami Harja misalnya, dia menyebutkan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum yang berlaku. Artinya punya landasan hukum ya, ada norma hukumnya. Kalau tidak ada norma hukumnya, kalau tidak ada landasan hukumnya, tentu itu bukan pajak, palak jadinya kan. Jadi kalau kita lewat eh, atau kalau di Jakarta mungkin sering ya, lagi bangun gitu kan, ada ormas datang gitu kan, iuran keamanan katanya loh. Kok namanya iuran keamanan itu kan nggak ada norma hukumnya, nggak ada aturan hukumnya, gitu kan. Dimintai uang sejumlah tertentu supaya aman katanya. Nah, yang buat nggak aman siapa ya? Sebenarnya mereka juga gitu kan. Nah, itu kan palak namanya, preman itu. Jadi itu bukan bukan pajak, ya. Tujuannya adalah untuk menutup biaya produksi barang dan jasa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Nah, ini contoh-contoh definisi yang diberikan oleh beberapa ahli, gitu, kan, oleh beberapa literatur. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu Saudara, definisi pajak ini juga telah dituangkan di dalam Undang-Undang Perpajakan kita. Di mana akan kita dapatkan yaitu di Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di pasal 1. Ya. Jadi definisi menurut undang-undang, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Nah, tadi ada beberapa yang menjawab kontribusi wajib kepada negara, itu sudah betul gitu kan. Iuran kepada negara juga ya hampir betul juga ya. Tapi di undang-undang kita menggunakan kata kontribusi ini ya, kontribusi wajib kepada negara. Kenapa kontribusi? Karena dari kata kontribusi ini, to contribute dari bahasa Inggrisnya, dari asal katanya, kontribusi itu dari segi rasa bahasanya, itu ada harapan, ada keinginan itu dari pemberian kontribusi ini akan adanya nilai tambah ya dari sesuatu yang telah diberikan itu. Ya, itu namanya kontribusi, memberikan kontribusi, memberikan nilai tambah. Nah, berbeda dengan retribusi ya, pajak berbeda dengan retribusi. Retribute atau contribute. Ya, itu kan kata-kata asal katanya, akar katanya. Retribusi itu retribute ya, tribute itu apa namanya? Penghargaan, penghargaan kembali itu kan secara langsung. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya kita retribusi parkir misalnya. Nah, ketika kita membayar retribusi parkir, parkir artinya
pada saat itu kita telah membayar sejumlah jasa. Jasanya berupa apa ya? Kita telah apa, memanfaatkan jasa parkir, memanfaatkan lahan parkir. Dengan parkir di situ kita aman, tertata rapi dan seterusnya. Itu retribusi ya, berbeda dengan pajak yang kontribusi. Kalau retribusi kita bisa menunjuk langsung apa manfaat yang telah kita terima. Kita bisa merasakan langsung. Ya, contohnya tadi retribusi parkir, retribusi pasar misalnya orang yang jualan di pasar pasar pemerintah gitu ya, kemudian dia dimintain retribusi tiap hari gitu kan. Retribusi paling ya 5.000, 10.000 misalnya. Dan itu masuk ke kas daerah gitu kan. Artinya si pedagang itu yang punya kios itu diperkenankan untuk berdagang di areanya pasar milik pemerintah tadi. Itu retribusi pasar. Nah, berbeda dengan retribusi tadi. Dan pajak ini juga berbeda dengan sumbangan, teman-teman. Ya, berbeda dengan sumbangan kenapa? Kalau sumbangan itu biasanya sifatnya karena ada eh, nilai-nilai ibadahnya misalnya. Jadi misalnya sumbangan kepada fakir miskin misalnya kalau yang di apa agama Islam atau di agama yang lain juga sama ya, berderma ya. Derma itu kan, kebaikan. Nah, itu ada nilai kebaikan kalau sumbangan itu. Kebaikan artinya dalam arti spiritual gitu kan. Nah, itu beda dengan sumbangan. Kalau sumbangan ya nanti kita harapkan, walaupun ya pajak itu kita menyumbang juga terhadap negara itu kan. Sama juga. Tetapi di dalam definisi disebutkan adalah kontribusi. Itu tadi. Dengan kita memberikan kontribusi berarti kita akan mengharapkan ada nilai tambah. Nilai tambahnya berupa apa? Nanti kita coba eh, dalami lebih lanjut seperti apa. Ya. Baik, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan ya. Kita satu persatu ini kalimat demi kalimat kita pahami. Yang terutang oleh orang pribadi atau badan. Kemudian yang bersifat memaksa. Nah, ini sama teman-teman saudara-saudara. Jadi pajak itu tadi benar, ada beberapa yang menyampaikan juga itu yang bersifat memaksa. Jadi ada sifat paksaan di dalam pajak ini. Walaupun secara sistem kita mengenal ada sistem self assessment. Artinya kita menghitung sendiri, membayar membayar sendiri dan melapor sendiri kewajiban pajak. Tapi pada hakikatnya pajak itu sifatnya adalah paksaan. Dan paksaan itu berdasarkan undang-undang gitu kan. Ya undang-undang memang semua aturan, semua undang-undang juga memaksa juga kan. Kita dipaksa perilaku kita itu karena kita manusia yang punya akal budi berbeda dengan binatang yang hanya dia mempunyai insting gitu kan. Ya binatang bebas aja kan gitu kan. Ya contoh mau mau kawin, makan, mau apa kan itu terserah itu karena mereka insting. Sementara kita ada akal budi gitu, manusia. Sehingga harus adanya norma, harus adanya undang-undang, peraturan baik itu norma. Norma itu aturan ya, bukan bukan norma yang kita pahami kadang norma itu orang kok nggak bernorma kan gitu kan. Ya, norma itu aturan sebenarnya. Norma. Jangan dipahami norma hanya sebagai kesopanan aja itu kan. Tidak beretika kan itu tidak itu kan. Tapi norma itu means aturan. Nah, aturan itu macam-macam. Ada norma sosial ya itu tadi. Lewat depan orang tua permisi misalnya kan. Hormat terhadap yang lebih tua, mengasihi terhadap yang lebih muda. Itu norma sosial itu kan. Norma etika gitu kan. Tapi ada norma hukum. Norma hukum yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat kita selaku warga negara misalnya. Ada juga norma agama ya. Norma agama ya aturan-aturan yang dibuat oleh agama gitu kan. Ya termasuk di dalamnya ya sopan terhadap orang tua misalnya, mengasihi yang muda ya hampir sama gitu kan. Ada rukun-rukun agama kalau orang Islam itu kan syahadat, sholat, zakat dan seterusnya itu norma agama gitu, ya. Nah, ini pajak ini norma berdasarkan undang-undang. Berarti pajak itu ada undang-undangnya, sifatnya memaksa ini tadi. Jadi paksaan itu berdasarkan undang-undang.
Kita semua dipaksa memang. Pada saat kita jalan di jalan raya misalnya, mengendarai kendaraan kita di lajur kiri, lampu merah berhenti, lampu hijau berjalan dan seterusnya. Ada larangan berhenti, larangan parkir, larangan stop dan seterusnya. Itu kan suatu paksaan itu kan. Supaya apa? Supaya adanya ketertiban di dalam masyarakat. Nah, ini sifat paksaan berdasarkan undang-undang. Nah, nanti kita akan eksplor lebih lanjut tentang definisi ini juga di dalam penjelasan saya sebelumnya, di dalam penjelasan saya berikutnya. Kemudian apalagi teman-teman, eh, definisi pajak itu dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi dengan kita membayar pajak kita tidak bisa, misalnya nih tadi tadi siang saudara bayar pajak pakai e-billing SSP 10 juta masuk udah. Ini berbeda dengan tadi retribusi. Kalau retribusi kan kita tidak ada imbalan secara langsung berupa apa? Berupa kita memanfaatkan lahan parkir kan, gitu kan. Itu kalau retribusi parkir. Nah, pajak ini tidak demikian. Kita membayar pajak untuk apa 10 juta ini kita nggak tahu kan gitu kan. Kita tidak bisa menunjuk 10 juta ini manfaatnya untuk kita selaku pembayar pajak itu apa, secara nyata apa itu. Tidak. Ya. Jadi ini sifat pajak seperti itu. Kemudian apalagi digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, ini tadi juga ada yang menyoroti definisi ini, itu kan. Teman-teman ada yang menjawab itu kan, untuk keperluan negara, untuk keperluan apa pembangunan dan seterusnya. Ya ini frasa inilah ya penjelasannya. Jadi eh, pajak digunakan ya nanti untuk keperluan negara. Kita nggak tahu itu kan dari 10 juta yang barusan kita bayarkan itu ya masuknya nanti untuk keperluan negara. Nah, bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya ini terlihat eh, apa namanya ideal banget itu ya memang, tapi di undang-undang memang diatur yang ideal kan gitu kan, walaupun eh, pada prakteknya mungkin ada penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya, yaitu eh, manusiawi ya, bukan manusiawi juga itu kan, namanya manusia ada yang bagus, ada yang jahat kan gitu kan. Ini tapi secara ideal negara untuk keperluan negara, pajak untuk keperluan negara itu penggunaannya diharapkan nantinya dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu teman-teman kita juga sudah memahami definisi mengenai pajak gitu ya. Jadi nanti setelah saudara lulus dari menyelesaikan seluruh rangkaian privat di PPAVO ini dan kemudian saudara dinyatakan lulus, ya maka jangan sampai definisi aja tidak bisa memberikan definisi kalau misalnya ditanya oleh orang lain gitu kan. Padahal belajarnya adalah katanya brevet pajak gitu kan. Definisi aja jangan sampai nggak tahu kan gitu kan. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Let's start from definition. What is tax? Nah, ini pajak. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah kita tahu definisi pajak, kemudian di KUP ini ketentuan umum dan tata cara perpajakan, jadi ini bisa nanti dilihat ya pasal 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 83, yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Definisinya adalah ini. Di sini ya. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara. Nah, ini yang saya kira juga sudah
sudah dibagikan teman-teman ya, susunan dalam satu naskah undang-undang. Nah, di sini saya hanya potong saja yang halaman ini ya, halaman mengenai definisi gitu kan. Nanti silahkan saya bagikan aja terlebih dahulu di kolom chat. Jadi saya tambahkan ya. Makalahnya silahkan ditangkap. Makalah itu ya semacam skrip ya. Jadi selain modul yang telah saudara terima, silahkan nanti saya bagikan makalahnya. Dan juga dalam pembelajaran, saya lebih suka karena Pak Musin orang visualis, suka yang visual gitu kan, lebih suka saya menggambarkan, maka saya nanti akan lebih sering penjelasan saya akan disertai dengan coret-coret, semacam coret-coret di papan tulis gitu ya, tapi papan tulisnya adalah papan tulis virtual gitu kan. Jadi nanti silakan saudara mengikuti gaya mengajar saya, mungkin gaya mengajar orang orang lain-lain, dan juga uh, gaya belajarnya juga mungkin lain-lain. Ada yang mungkin saudara audial hanya mendengarkan saja saudara sudah paham, tapi ada juga yang sama visual seperti Pak Musin, silakan sambil coret-coret, nggak apa-apa. Ya, ini definisi sudah saya kirim, makalah juga saya kirim. Baik, kita masuk ke penjelasan mengenai KUP secara garis besar terlebih dahulu. Ya, saudara-saudara, mari kita masuk ke whiteboard. Kita lihat whiteboardnya. Pak Musin akan menjelaskan KUP ini dengan metodologinya adalah pendekatan fase-fase gitu ya. Pendekatan fase-fase bagaimana hak dan kewajiban perpajakan itu dijalankan. Oke, dari sini dulu KUP ini. Anggaplah ini sebagai seperti di muka kelas ya, di depan kelas. Nah, ketentuan umum tata cara perpajakan secara garis besar fase-fasenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, fase timbulnya hak dan kewajiban dalam perpajakan. Kemudian fase berikutnya adalah fase self assessment. Selanjutnya lagi, setelah fase self assessment nanti ada fase pengawasan. Selanjutnya, setelah ada fase pengawasan, nanti ada fase sengketa. Fase sengketa nanti ada penyelesaian sengketa. Agak jelek karena udah malam gitu ya, udah capek, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan tetap bisa dipahami oleh teman-teman semua. Nah, baik, kita nanti selama 8 pertemuan ini, Bapak Saudara ya, teman-teman ya, para peserta, nanti Pak Musin akan menyampaikan tahapan-tahapan ini. Mulai dari hak dan kewajiban perpajakan sampai penyelesaian sengketa itu bagaimana. Ya. Jadi silakan keep in mind, ya, keep in mind. Kemudian tangkap gambaran besarnya, bagaimana KUP itu dilaksanakan atau dijalankan di dalam sistem perpajakan kita, ya. Nah, tadi Pak Musin tadi telah menyebutkan ya bahwa KUP ini melengkapi ya semacam puzzle. Kalau semacam puzzle, saudara sudah menyusun puzzle dari pengetahuan tentang PPH, pengetahuan tentang PPN pada modul-modul sebelumnya. Nah, ada satu puzzle yang harus dipasangkan supaya pemahaman saudara utuh. Jadi KUP ini nanti akan
memberikan gambaran utuh terhadap eh, pengetahuan saudara tentang bagaimana hak dan kewajiban perpajakan itu dapat dilaksanakan. Saudara telah belajar PPh Badan. Cara menghitungnya sudah tahu, ya. Apa yang dikenakan PPh? Kemudian apa yang tidak dikenakan? Sama halnya juga saudara telah belajar PPN. Barang kena pajak yang apa? Jasa kena pajak yang bagaimana? Ada yang barang tidak kena PPN. Ada barang yang dikecualikan dari PPN. Ada PPN yang ditanggung pemerintah. Itu semuanya sudah saudara pelajari ketika belajar di modul PPN. Nah, KUP ini nanti akan mempelajari bagaimana pajak-pajak ini yang telah saudara pelajari ini dilaksanakannya. Ya. Saudara sudah tahu bayar pajak, saudara sudah tahu apa itu PPh, saudara sudah tahu apa itu PPN. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kan, bagaimana PPh itu dibayar, dilaporkan? Nah, ini akan diatur di Undang-Undang KUP, diatur di KUP yang modulnya sedang akan kita pelajari. PPN juga demikian, PPh juga demikian. Jadi KUP ini adalah mengatur tentang bagaimananya ya, suatu kewajiban perpajakan itu dijalankan. Mengatur hubungan ya antara fiskus dengan wajib pajak. Fiskus itu petugas pajak ya, dengan wajib pajak seperti apa hubungannya. Baik, mari kita mulai sekarang dari eh, fase pertama, yaitu fase timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Nah, tadi kita telah mempelajari definisi, kita telah berangkat dari definisi. Kemudian, pertanyaan berikutnya, Pak Muksin, terus sejak kapan hak dan kewajiban perpajakan itu timbul? Ini pertanyaan seperti pertanyaan filosofis banget itu kan ya. Kapan timbulnya hak dan kewajiban perpajakan? Saudara-saudara, pertanyaan mengenai timbulnya hak dan kewajiban perpajakan itu dapat dijawab dengan kalau kita mengingat kembali tentang berdirinya negara Republik Indonesia ini. Ya. Saudara-saudara, berdirinya negara Republik Indonesia kan dari apa? Pertamanya, ada proklamasi kan, 17 Agustus 45 kita menyatakan kemerdekaannya bangsa Indonesia kan gitu. Nah, artinya sebelum 17 Agustus, sebelum diproklamasikan, kita kan belum ada Indonesia kan sebenarnya, masih Nusantara namanya. Yang di sana ada kesultanan-kesultanan itu kan. Kalau di uh, mulai dari Sumatera itu kan Aceh, dulu Samudra Pasai, kemudian ke bawah ada Istana Pagaruyung, kemudian Lampung, gitu kan. Semuanya kerajaan-kerajaan. Jawa ada daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta, Mataram waktu itu, saat itu kan. Gitu. Kemudian banyak kesultanan. Nah, di 17 Agustus 45 itu menyatakan kemerdekaannya dengan diwakili oleh uh, Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Gitu kan. Artinya apa ya? Satu telah lahir bangsa Indonesia. Nah, syarat berdirinya negara secara teori tata negara itu apa? Satu, kemerdekaan. Nah, kemerdekaan bisa dengan cara apa? Memproklamasikan diri, dan sepertinya Indonesia satu-satunya ya yang berani memproklamasikan diri, bukan pemberian. Kalau Malaysia pemberian, Filipina juga pemberian dari Inggris gitu kan. Brunei pemberian juga ya, persemakmuran juga. Australia, Australia persemakmuran juga dari UK. Nah, hanya kita sepertinya yang proklamasikan, bukan pemberian penjajah. Kemudian apa lagi? Setelah proklamasi, ada undang-undang.
kemudian ada warga negaranya, ada wilayahnya, kemudian ada pengakuan kedaulatan dari negara lain. Nah, salah satu syarat adanya negara itu adalah adanya konstitusi. Kita lihat lagi ya. Konstitusi itu undang-undang dasar, yaitu undang-undang dasar tahun 1945. Konstitusi ini sebagai undang-undang pokok, undang-undang dasar gitu ya. Sama halnya seperti kalau teman-teman yang muslim ya, kalau Pak Muslim itu kan, sebagai seorang muslim, Pak Muhsin itu diatur dengan apa? Al-Quran sebagai kitab tertingginya, kitab sucinya. Dan di sana mengatur kayak kehidupan seorang muslim harus seperti apa di Al-Quran itu. Itu sebagai konstitusi juga. Dasar ya, dasarnya Al-Quran. Gitu kan. Hukum-hukum hukum-hukum dalam hukum agama Islam juga bersumber dari Al-Quran ini tadi. Gitu ya. Nah sekarang, tadi, negara, Republik Indonesia, merah putih. Ini kan. Ya konstitusi ini sebagai dasar negara. Hak dan kewajiban warga negara, kemudian tata aturan peraturan perundang-undangan, diatur di konstitusi ini. Hak dasar warga negara misalnya untuk mendapatkan pendidikan, untuk mendapatkan perlindungan jaminan rasa keamanan. Itu kan hak warga negara. Semua dituangkan di dalam konstitusi ini. Hak kemerdekaan untuk menyatakan pendapat, gitu kan? Hak untuk mendapatkan eh, penghidupan yang layak untuk kemanusiaan. Itu kan semuanya diatur di sini. Demikian juga kewajiban-kewajiban dasar warga negara. Misalnya apa? Kewajiban bela negara. Kemudian kewajiban untuk membayar pajak. So, Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya hak dan kewajiban perpajakan itu kapan timbulnya dan dalilnya di mana, ya kita melihat ke konstitusi ini. Balik lagi ke yang orang Islam itu, Pak Musin yang sebagai seorang Islam, Al-Quran kan gitu. Sama juga. Sebagai seorang Islam, Al-Quran mengatur ada kewajiban untuk membayar zakat, ada kewajiban untuk haji, ada kewajiban untuk sholat. Semua ada. Kita cari ayatnya. Ayatnya di mana? Kalau kenapa kita harus wajib sholat ya ayyuhalladzina amanu aqimis sholat kan gitu kan. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam yang biasanya kalau bulan puasa itu sering dibaca menyitir ayatnya itu. Nah sama juga hak dan kewajiban kenegaraan kalau membayar pajak dari konstitusi. Iya. Dalilnya di mana? Nah, mari kita lihat dalilnya. Konstitusi UUD 45 itu adalah di pasal 23A. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi kalau dalam hal ini, kalau ditanya kapan timbulnya hak dan kewajiban membayar pajak, timbulnya itu semenjak UUD 45 disahkan 18 Agustus 45 kan, PPU PKI, atau secara mudahnya dikatakan semenjak 18 Agustus itu, semenjak negara kita mengaku merdeka dan Undang-Undang Dasar 45 dinyatakan sah, pada saat itu juga sudah timbul hak dan kewajiban untuk membayar pajak. Nah, hak dan kewajiban membayar pajak itu dalilnya itu berasal dari pasal 23A. Gitu ya, teman-teman. Jadi, ini tadi kalau ditanya ya, orang Islam kalau ditanya, "Kenapa kamu wajib sholat?" itu kan. Secara eh, undang-undang ya, secara aturannya, misalnya, sholat itu sejak kapan? Sholat itu kan sejak Nabi Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj, belum ada kewajiban sholat kan? Gitu ya.
Jadi sekarang bagaimana, sejak kapan timbulnya kewajiban sholat bagi orang Islam? Ya, semenjak Nabi Muhammad Isra Mi'raj, di sana turun ayat untuk kita wajib melakukan sholat 5 waktu. Kan gitu. Dapat dipahami ya teman-teman. Nah, dengan cara pemahamannya sama juga, dalam hal tata negara kenegaraan ini ya, ini Pak Musin di sebelah kanan itu menjelaskan mengenai bagaimana hukum Islam. Nah, kalau yang di sini Pak Musin menjelaskan mengenai bagaimana uh, hukum negara itu mengatur tentang undang-undang pajak. Nah, timbulnya hak dan kewajiban perpajakan itu ya timbul semenjak pasal 23A ini. Artinya ya semenjak konstitusi dinyatakan sah dalam bahasa Agustus dari pasal 23A ini. Ya. Jadi seperti seperti itu ya teman-teman. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan? Saya boleh di sela pertanyaan silahkan ya selama penjelasan saya. Kalau ada yang kurang silahkan, kurang dimengerti silahkan saudara bisa langsung bertanya. Boleh melalui kolom chat, boleh juga langsung open mic, tidak masalah gitu kan. Jadi saya nggak masalah untuk dipotong gitu kan penjelasan saya. Saya lebih suka kita bisa apa, diskusi, bisa tanya jawab, itu akan lebih uh, saya kira akan lebih dinamis kelas kita dan akan lebih memperkuat pemahaman saudara ya. Kalau nggak ada yang kira-kiranya kurang paham, bisa didiskusikan silahkan. Baik ya, itu timbulnya hak dan kewajiban perpajakan seperti ini. Baik, sekarang kita balik lagi ke definisi tadi ya. Definisi uh, ini kontribusi wajib kepada negara. Baik, seolah-olah definisi ini kan seperti ideal ya, memang ideal gitu kan. Uh, Sepertinya abstrak sekali gitu kan. Ini apa sih kok abstrak banget itu kontribusi wajib kepada negara, terutang keluaran berdiri atau badan. Nah, bisa nggak Pak Muhsin memberikan gambaran secara konkretnya itu kan definisi ini? Nah, teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan penjelasan definisi pajak secara konkretnya, itu Pak Muhsin mengajak teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk yuk kita lihat informasi APBN. Karena di sanalah kita dapat menemui definisi dan sifat-sifat pajak itu dapat kita uh, ketahui dari kita mempelajari APBN. Sebabnya apa? Ya, sebabnya balik lagi ke sini tadi. Bahwa negara konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 balik lagi ke sini ya, yang UUD 45 ini. Kita kan eh, di Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan di sana kan menyebutkan itu pernyataan kemerdekaan yang pertama memang. Kemudian di alinea keempat itu mencantumkan cita-cita kemerdekaan itu setelah kita merdeka itu ada pemerintahan itu terus kita ingin bagaimana gitu ya. Visinya apa? Sama seperti saudara-saudara tuh tadi ada yang dari apa, ada yang di wallpapernya ada yang dari Kemenpora misalnya. Kemenpora pasti punya punya visi itu kan. Misalnya menyehatkan apa masyarakat gitu kan atau whatever lah gitu kan. Artinya apa? Ya kita punya visi, punya apa yang hendak dituju gitu. Sebenarnya di perusahaan juga sama. Punya strategi visinya, perusahaan obat misalnya. Perusahaan obat batuk pasti punya visi. Visinya apa? Yang menjadi obat batuk yang terkemuka, yang menjadi obat batuk yang paling dicari, misalnya kan gitu. Nah, sama dalam kenegaraan juga demikian. Visinya apa? Ketika kita menyatakan diri merdeka, terus negara ini mau ngapain? Nah, kita lihat itu ada dicantumkan di konstitusi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 preambule alinea keempat di sana menyebutkan
Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang, nah gitu. Dibentuklah pemerintahan, begitu ada negara dibentuk pemerintahan. Yang apa? Untuk apa? Yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, itulah sebenarnya cita-cita kita ketika para bangsawan kita dulu pertama itu menyatakan kemerdekaannya, kemudian membentuk pemerintahan Indonesia. Pemerintahan itu nantinya harusnya untuk tadi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya sesuai konstitusi tadi. Gitu ya. Nah, ini tampaknya abstrak, teman-teman. Tadi di definisi, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti ini berkaitan dengan tujuan negara tadi, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seterusnya. Konsep-konsep yang abstrak itu mari coba kita lihat ke implementasinya. Gitu ya. Konkretnya seperti apa Pak Musin? Yuk kita lihat. Kalau ingin melihat konkret dari definisi pajak itu, bisa kita lihat dengan kita memahami APBN. Karena APBN inilah sebagai uh, representasi kenapa kita uh, melakukan pembangunan. Nah, ini APBN. Coba kita lihat yuk. Agak buram ya. Kita coba. Nah, kalau tadi kok saya oke, full screen. Oke. Nah, ini teman-teman. Untuk memahami definisi dari pajak tadi, kita lihat APBN-nya. Karena tadi nanti ada kontribusinya, terus kemudian sifat paksaan jelas karena Undang-Undang Dasar, kemudian sifat dari pajak itu yang digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat itu bisa uh, diketahui dan bisa dijelaskan dari APBN yang dibuat memang dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, ini menunjukkan tahun 2024 ini pemerintah mau ngapain sebenarnya kan itu kan sebagai pemerintah yang bertanggung jawab ya, bertanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia tadi ya. Yuk kita lihat coba. Saudara-saudara, eh, APBN informasi APBN itu dibuat setiap tahun tentunya untuk menunjukkan bagaimana keuangan negara itu dikelola gitu kan. Nah, ada di sini ada daftar isi kata pengantar biasa ya. Kemudian ini ada apa namanya tema ya. Di setiap tahun mungkin berbeda. Kalau zaman COVID yang 4-5 tahun yang lalu, belum ada 5 tahun ya, 2019 ya. Ya, udah 5 tahun ya. 5 tahun yang lalu tentu temanya adalah ya kita bertahan dari COVID kan itu yang jelas itu kan. Nah, kita sudah lepas dari COVID, alhamdulillah gitu kan. Kita alumni COVID, masih diberi umur panjang gitu kan. Mungkin saudara-saudara atau sanak pemilik kita atau teman-teman kita sudah ada mendahului dari COVID itu ya. Nah, ini tema APBN ini ya mempercepat transformasi ekonomi ya setelah kita uh, selamat dari COVID gitu kan. Yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, ini secara makro kondisi perekonomian itu disorot, dilihat, kemudian fokus kebijakan fiskalnya apa untuk tahun 2024 ini. Misalnya pengoptimalan distribusi, stabilitas APBN dan seterusnya. Ya, ini makro sekali ya, secara ekonomi makro. Kemudian target pembangunan 2024 itu tingkat penganggurannya berapa, Gini rasio berapa, eh, tingkat kemiskinannya berapa, Gini rasio kan rasio antara
yang kaya dan yang miskin kan gitu kan. Kemudian asumsi dasar ekonomi makronya itu berapa pertumbuhan ekonominya, berapa nilai tukar rupiahnya, lifting minyaknya berapa. Ini menjadi asumsi dasar untuk menyusun APBN. Nah, seperti ini APBN-nya kita. Jadi ini ilustratif sekali, mudah untuk dipahami. Ini ada agak jomplang, belanjanya tinggi, ini pendapatannya eh, kiri agak turun gitu kan. Nah, pendapatan negara, Bapak Ibu Saudara, sekedar untuk diketahui pendapatan kita dianggarkan 2.800 sekian triliun. Sementara belanja negara 3.325 triliun. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, kontribusinya ini selama tahun 2024 ini ya, inilah kontribusi yang diharapkan dari warga negara, dari perpajakan, PNBP-nya, dari hibah seperti itu. Nah, kontribusi berarti berapa yang diharapkan tahun ini kontribusi saudara selaku wajib pajak ini 2.309 triliun. Tuh. Nah, kalau pendapatannya 2.800 sekian triliun, belanjanya 3.300 sekian triliun, berarti kan tekor nih. Nah, tekor nih aja berarti adanya pembiayaan. Nah, pembiayaan anggaran ini ya berarti dengan cara utang misalnya surat berharga negara atau sukuk negara atau sukuk retail Indonesia. Nah, ini silakan nanti saya share aja sebelum lupa ya. Buku informasi APBN tahun 2024. Di internet juga sebenarnya ada, ya tapi mungkin kalau saudara nggak belajar privat ini, saudara nggak akan tahu tentang informasi APBN ini gitu kan. Makanya ini perlu saya sampaikan. Ya karena ini bagian dari materi kita gitu ya. Oke, silakan sambil ditangkap di eh, meeting chatnya. Sudah saya kirimkan masih muter ya. Oke, silakan ditangkap, diterima ya. Nah, pendapatannya ini tadi, sebesar ini. Belanjanya seperti ini sih. Coba kita lihat belanja negara. Belanja negara inilah yang kita samakan dengan frasa definisi pajak tadi yang dinyatakan bahwa pajak adalah untuk keperluan negara. Ya, untuk keperluan negara, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat inilah belanja negara ini, gitu ya, teman-teman. Oke, ini belanja negara seperti apa, seberapa besar kita lihat. Belanja pemerintah pusat mendukung percepatan transformasi ekonomi seperti ini. Nah, belanja pemerintah pusat menurut fungsinya nih, ya. Ada fungsi pendidikan 225 triliun, pelayanan umum 827 triliun, pertahanan misalnya untuk membeli apa namanya eh, alat-alat alutsista ya, alat utama sistem persenjataan misalnya, perlindungan lingkungan hidup, kemudian perumahan dan fasilitas umum, pariwisata, kesehatan, perlindungan sosial itu 270 triliun. Nah, ini belanjanya seperti ini. Ya, belanja kementerian lembaga sebesar berapa? 1.090 triliun rupiah. Nah, kementerian lembaga dengan pagu terbesar Kemen PUPR itu kan. Jadi kita Menteri PUPR ya Pak Suki Hadi Mulyono itu kan. Infrastruktur yang dikebut gitu. Kemudian yang kedua berikutnya Kemenhan, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Kementerian Agama. Ini APBN-nya ya. Nah, sekarang kita lihat coba anggaran pendidikan. Anggaran pendidikannya itu 665 triliun buat apa aja? Belanja pemerintah pusat, KIP, PIP, kemudian ada bantuan operasional sekolah, BOS 346 triliun. Nah, ini BOS itu kan untuk siswa yang
sekolah di negeri ya itu akan dapat BOS itu sekolah gratis itu kan. Jadi tidak ada cerita, tidak ada kisah anak-anak kita nggak bisa sekolah karena uh, tidak ada biaya gitu kan. Karena pendidikan itu menjadi public goods ya, public service yang harus disediakan oleh pemerintah gitu kan. Kecuali kalau sekolahnya di swasta itu karena yang penyelenggaranya swasta ya berarti kita mengeluarkan sejumlah uang untuk penyelenggaraan pendidikannya gitu kan. Kalau untuk negeri seperti ini. Ya. Kemudian memberikan beasiswa ya beasiswa kepada pemerintah gitu kan. Kepada beasiswa pemerintah kepada mahasiswa kan gitu kan. Ini di sini nih anggaran pendidikan. Kemudian anggaran kesehatan, arah percepatannya bagaimana, pencapaian targetnya seperti apa, berapa jumlahnya. Jumlahnya adalah 187 triliun ya anggaran kesehatannya. Ini eh, sasarannya adalah untuk akselerasi penurunan stunting dan melanjutkan transformasi sistem kesehatan. Apalagi anggaran perlindungan sosial. Perlindungan sosial misalnya jaring pengaman sosial itu kan. Ada bansos itu kan, program keluarga harapan, bansos sembako, penyaluran subsidi bunga. Ini semuanya di sini nih. Ya, penguatan graduasi kemiskinan, memperbaiki desain perlindungan sosial gitu kan. Anggaran perlindungan sosialnya sebesar 496,8 triliun. Pak Musin pernah waktu pulang kampung itu kan ada bibi ya, adik dari ibu itu kan dia punya keterbelakangan mental, kemudian didata oleh kelurahannya mendapatkan bantuan sosial gitu kan. Jadi ya terharu sekali waktu waktu mendapatkan kabar itu dari ibu saya itu kan mbak saya bahwa Bibi dapat bantuan sosial setiap 3 bulan sekali kalau nggak salah katanya datang itu dikasih gitu kan. Ya ini artinya salah satu manfaat ya dari kita mendapatkan uh, ada jaminan sosial gitu kan bahwa rakyat miskin ya terlepas dari uh, bagaimana di bawah kadang gitu kan pembagiannya itu nggak adil itu kan ya mungkin dari kelurahannya atau dari kecamatannya itu data-datanya tidak update dan seterusnya gitu kan. Tapi di luar itu gitu kan artinya ini menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai perhatian terhadap uh, penduduk miskin, keluarga miskin ya. Kemudian berikutnya anggaran infrastruktur. Pembangunan infrastruktur itu berapa jumlahnya 423,4 triliun berupa sasarannya apa? Layanan dasar pangan, konektivitas transportasi. Nah, transportasi misalnya panjang jalur kereta api gitu kan, lokasi bandara baru dan seterusnya. Nah, ini infrastruktur ini itu. Jadi misalnya infrastruktur TIK itu kan, teknologi informasi gitu kan. Eh, DPS, penyediaan titik akses internet, eh, pipa transmisi gas bumi dan seterusnya. Ya ini untuk sekali lagi untuk eh, keperluan public goods dan public service yang harus disediakan oleh pemerintah gitu kan. Kemudian anggaran ketahanan pangan. Anggaran ketahanan pangan itu supaya uh, hasil produksinya lebih optimal misalnya. Misalnya dengan memberikan subsidi pupuk ya. Kemudian balai benih dibuat sedemikian rupa, kemudian ada pembangunan jalan pertanian ya. Ini kebijakan pembangunan di bidang pangan. Kemudian anggaran hukum HAM 330,9 triliun. Outputnya antara lain di sini kendaraan tempur ya. Kemudian pengadaan pesawat udara gitu kan. Pesawat udara kayaknya kita sudah mulai beli-beli itu. F-16 atau Sukhoi ya. Pengadaan amunisi, kemudian patroli perbatasan gitu kan. Ya ini untuk menjaga perbatasan itu kan. Ngeronda gitu ya ibaratnya kalau warga ngeronda gitu kan. Tapi di sini TNI AL, TNI Angkatan Udara, Angkatan Darat juga punya
pos-pos perbatasan itu kan. Ya dalam rangka apa? Menjaga keutuhan wilayah negara kita. Gitu ya. Ini anggaran hukum dan HAM 331,9 triliun. Supaya apa itu tadi? Feel of safety, perasaan aman, perasaan tentram, jauh dari kejahatan gitu kan. Itu kan sebenarnya public goods yang harus di support, yang harus di serve oleh pemerintah kan gitu kan. Nah, inilah anggaran ini harus diadakan. Kemudian dari mana tadi sumbernya ya tentu dari 1000 berapa tadi 800 triliun yang dari pajak yang kita kumpulkan itu kan. Nah, inilah yang disebut sebagai tadi tidak mendapatkan imbalan secara langsung ya. Jadi kita tidak dapat menunjuk 10 juta itu manfaatnya untuk manfaat baliknya untuk saya apa yang nggak bisa. Ya ini untuk barang-barang ini gitu kan. Untuk public goods dan public service yang kita rasakan. Nah, contohnya di sini anggaran subsidi sebesar 286 triliun itu kan. Di sini ada subsidi bahan bakar, subsidi listrik gitu kan. Bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu di kampung itu kan. Bayar listrik paling cuma 50 atau 100 ribu. 100 ribu kalau buat orang kampung kan juga sudah tergolong mahal gitu kan. Mereka udah teriak gitu kan. Paling 50, 60 ribu gitu kan. Harganya itu sudah disubsidi ya untuk watt tertentu ya. Kalau nggak salah 900 watt di bawah. Gitu kan. Kemudian subsidi apa lagi? Kereta misalnya, penyediaan transportasi publik. Kalau di Jakarta itu, ya kalau busway itu transportasi publik disediakan oleh pemerintah daerah ya. Itu kan. Tapi itu juga subsidi juga. Gitu kan. Nah, KRL misalnya, pada saat masih Jakarta, Pak Musin itu menggunakan layanan transportasi publik KRL itu kan. Pak Musin berangkat dari Bintaro, Pondok Ranji sampai turun di eh, Palmerah itu kan menuju kantor. Nah itu tarifnya murah, 3.500 itu kan. Padahal mungkin secara eh, keekonomian itu kan tarifnya seharusnya yang dibebankan kepada pelanggan itu tidak 3.500, boleh jadi mungkin 10.000 ya. Anggaplah 10.000. Secara ekonomis maksudnya eh, apa dari PT KAI kereta komuter lain Jabodetabek itu tidak untung tidak rugi, dia bisa menutup seluruh biaya operasionalnya. Itu artinya harga keekonomian ya. Jadi untuk membayar listriknya, untuk membayar sumber daya manusianya gitu kan. Ternyata hitung punya hitung Pak Musin seharusnya dibebani tarif 15.000 misalnya dari uh, Bintaro menuju Palmerah. Tapi Pak Musin hanya di uh, kenain tarif 3.500. Nah, selisih yang dari 15.000 ke 3.500 yaitu 11.500 itu dibayar oleh negara dalam bentuk public service obligation namanya. Makanya di APBN kita ada namanya Pak PSO. Itu untuk apa? Untuk memberikan layanan kepada masyarakat transportasi yang murah yang terjangkau. Pak Musin membayangkan betapa yang Pak Musin naiki gitu ya, eh, KRL itu yang dari Rangkas itu kan, orang dari Rangkas udah bangun pagi mungkin jam 2 udah bangun menuju stasiun jam 3 pemberangkatan kereta yang pertama untuk menuju hiruk pikuknya Jakarta sampai di Jakarta jam 6 jam 7 kerja di Jakarta di Tanah Abang dan seterusnya itu kan. Itu mereka dapat memanfaatkan subsidi PSO tadi yang dengan luar biasa gitu kan. Coba kalau dikenakan tarif yang tidak ada PSO-nya begitu. Sekali berangkat mungkin bisa mereka bisa 50.000, gaji mereka berapa habis untuk di perjalanan saja kan itu. Nah, ini subsidi ini untuk membantu benar-benar rakyatnya rakyat miskin. Kemudian apa lagi teman-teman? Transfer ke daerah. Transfer ke daerah ya APBD gitu, anggaran pendapatan belanja daerah itu ya banyak juga yang mereka masih ditopang dari transfer dari pemerintah pusat gitu kan, berupa transfer ke daerah ini. Ya. Nah, kemudian
apalagi rencana pencapaian dana alokasi fisik, kemudian rencana pencapaian dana alokasi non fisik gitu kan. Ini macam-macam ya alokasi fisik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasinya seperti apa. Kemudian alokasi non fisik ya, bantuan operasional sekolah, PAUD, ya, tunjangan guru. Ini ada di sini ya, data-datanya, silakan bisa nanti bisa diikuti. Nah, pendapatan negara sekarang. Nah, inilah yang tadi disebutkan kontribusinya. Kalau yang tadi eh, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya tadi belanjanya gitu ya. Jadi ternyata oh KRL kok bisa eh, murah gitu kan. Kemudian bensin bisa murah, LPG juga bisa murah karena ada LPG yang untuk rakyat miskin yang mendapatkan eh, subsidi, listrik juga murah untuk yang subsidi juga. Jadi itulah ya yang tidak dapat ditunjuk secara langsung prestasinya dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Itu bisa kita lihat dari alokasi belanja negara. Nah, kontribusinya dari mana ya? Dari pendapatan negara ini. Nah, pendapatan negaranya ini tadi dari pajak 1.988 triliun yang ini ya, kemudian bea cukai 321 triliun, hibah dan PNBP-nya 492,0 triliun. Nah, untuk penerimaan pajak, ini tadi kebijakannya dan seterusnya bagaimana strateginya ini eh, bisa kita lihat di eh, bagan-bagan ini ya. Kontribusinya per jenis pajak, kemudian kebijakannya apa, ini ada di sini semua. Nah, kita ada penerimaan negara bukan pajak, ya misalnya laba dari BUMN gitu kan. Eh, Pemanfaatan sumber daya alam itu kan misalnya penyempurnaan kebijakan tata kelola SDA dan seterusnya. Nah, tadi di awal kita ada belanja berapa, penerimaan negara berapa, ada masih kurang gitu kan, pembiayaan namanya. Nah, pembiayaan anggaran ini untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat. Ya. Pembiayaan itu berupa dari utang 648 triliun kekurangannya. Nah, pembiayaan defisit melalui penerbitan surat berharga negara atau obligasi itu kan. Jadi kalau saudara suka main saham gitu kan, main surat berharga, nah ini ada SBN surat berharga negara atau kalau yang syariahnya ada Sukuk Retail atau SRI, Sukuk Retail Indonesia. Nah, artinya apa? Negara itu pinjam uang sama rakyatnya itu kan. Dengan nanti janji memberikan imbalan tertentu. Misalnya Sukuk Retail Indonesia dengan imbal hasil 6 fix 6,5% itu kan. Ya berarti 6,5% ya negara menarik dana dari masyarakat untuk pembangunan, kemudian nanti uh, dalam tempo yang sudah ditentukan nanti akan dikembalikan termasuk imbalan bunga yang diberikan. Ini pembayaran berupa utang ya, baik dari SPN maupun suku kripto. Nah, ada strategi mitigasi dan seterusnya itu menjadi uh, apa namanya strategi pemerintah untuk menjaga pembiayaan. Nah, ini kira-kira teman-teman eh, kita sudah berangkat dari definisi pajak seperti ini dan kita sudah coba mempelajari eh, definisi. Oke, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Saya lihat dulu kolom chat, barangkali ada pertanyaan. Baik, silakan ada yang bertanya. Pak Musin minta waktu sebentar dulu untuk sekitar 5 menit untuk ambil rehat ya sejenak itu, ambil minum dulu.
Baik, semuanya masih bisa mengikuti ya, jelas ya saya kira ya. Setelah kita belajar berangkat dari definisi tadi, oke, kita kembali ke whiteboard-nya. Sensor Sensor kembali screen-nya. Kita kembali ke whiteboard-nya. Baik, ini tadi timbulnya hak dan kewajiban. Ya, setelah kita mengetahui definisinya, kemudian kita mengetahui timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Sekarang Pak Musin akan sedikit mengulas tentang hukum pajaknya itu sendiri. Oke ya. So, kita berangkat dari sini. Pasal 23A. Ya. Pasal 23A ini sebagai UUD 45 yang tadi Pak Musin sebutkan ini sebagai dalil ya. Dalil kenapa timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Nah, dari Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23A ini turunlah menjadi Undang-Undang Pajak. Jadi setelah Undang-Undang Dasar, ya, tata urutan peraturan perundang-undangan undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang kan gitu. Nah, dari pasal 23A ini ada undang-undang pajak, gitu ya. Jadi kalau kita ulas kembali dahulu, terlebih dahulu apa namanya trias politika kita mengenal ya. Dalam tata negara kita mengenal ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan gitu. Nah, kekuasaan negara itu sebenarnya terbagi menjadi tiga besar ini. Eksekutif to execute ya, eksekutif to exe. Nah, makanya kalau program komputer kan ada program exe. Itu untuk menjalankan program kan gitu. Nah, sama juga pemerintah eksekutif to execute, mengeksekusi, menjalankan undang-undang. Jadi misalnya di Undang-Undang Dasar 45, di situ ada disebutkan warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Maka dari undang-undang itu, dari pasal itu terbitlah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional kan, gitu kan. Ada Undang-Undang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) untuk apa yang perguruan tinggi itu kan. Ini dijalankan undang-undang itu dijalankan oleh pemerintah. Melalui siapa? Pendidikan ya berarti ada Menteri Pendidikan. Kan gitu. Di Undang-Undang Dasar 45 ada eh, apa namanya? Bahwa bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka kemudian kalau kita punya sumber daya mineral yang kaya di Indonesia, dibuatlah undang-undang ESDM namanya. Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Undang-Undang SDA gitu kan. Ini dilaksanakan oleh siapa? Oleh eksekutif, presiden. Di bawahnya adalah Menteri SDM gitu. Dan seterusnya. Contoh-contohnya tadi. Jadi pemerintah itu sebenarnya memang eksekusi menjalankan. Eksekutif dalam ini kan presiden ya. Presiden sebenarnya menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 yang dijalankan dengan undang-undang di bawahnya ini. Ini ada macam-macam undang-undang ya. Ada undang-undang tadi apa namanya? Undang-undang pendidikan, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada undang-undang SDM dan macam-macam. Nah, konteks yang kita bicara adalah undang-undang pajak ini. Tapi terlebih dahulu Pak Musin akan menjelaskan terlebih dahulu karena ini nanti ada kaitannya dengan fase-fase yang ini. Terutama juga fase sengketa. Bagaimana penyelesaian sengketa itu dilakukan.
dalam hak dan kewajiban perpajakan. Ya, kita mengenal ini eksekutif, to execute. Jadi eh, kalau naik kereta sebenarnya bukan kelas eksekutif ya. Harusnya kalau naik kereta itu kelas eksklusif itu, not eksekutif. Eksekutif ya ini presiden sebenarnya. Sama menteri-menteri, pembantu presiden. Pembantu presiden, menteri itu sebenarnya pembantu presiden kan, pembantu aja sebenarnya. Ya, tapi pembantu presiden. Nah, di bawahnya itu ada kayak Menteri Keuangan, Sri Mulyani gitu kan. Itu yang menjalankan undang-undang, contohnya adalah undang-undang pajak. Contohnya nanti ada undang-undang keuangan negara gitu kan. Ini melaksanakan kewenangan eksekutif ini, ya. Nah, di bawah Menteri Keuangan ada Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak, dan di bawah Direktur Jenderal Pajak ada Pak Muhsin yang bekerja di sana. Ya berarti tadi jam 8 sampai jam 5 sore ya Pak Muhsin melakukan tugas eksekutif gitu kan, menghimbau apa wajib pajak untuk bayar pajak gitu kan, dan seterusnya, membuat edukasi dan seterusnya, itu melaksanakan eksekutif. Nah, selanjutnya di sini ada legislatif to legislate, ya kan? Legislasi. Legislasi berarti membuat undang-undang, bikin undang-undang. Ini DPR ya, wakil-wakil rakyat kita. Jadi tugas mereka melegislasi, bikin undang-undang. Kemudian setelah DPR ini ada yudikatif, itu to judge, menjudge, menghakimi. Ya dalam hal ini adalah kekuasaannya dipegang oleh Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan tinggi kehakiman. Jadi pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita bukan hanya Jokowi doang, presiden doang itu kan, terlepas dari apa yang pro atau yang cons gitu kan, ya terserah. Selama ini kita pahami eksekutif ya pemimpin tertinggi negara ya ini iya, tapi itu kan pemimpin eksekutif. Di sini sebagai keseimbangan ada segitiga ini, ada DPR-nya, ada Mahkamah Agung sebagai kewenangan yudikatif. Ya. Nah, dari pasal 23A ini, Bapak Ibu Saudara, antara DPR sama Presiden bersepakatlah membuat undang-undang. Jadilah undang-undang pajak. Gitu ya. Jadi undang-undang pajak ini udah kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Artinya antara kesepakatan antara presiden dan wakil rakyat kita. Jadi kalau kita mau protes itu kenapa PPN-nya dari dulu sebelumnya 10% sekarang menjadi 11%, ya kita nggak bisa protes karena itu undang-undang sudah dilegislasi, sudah diketok palu, sudah menjadi aturan, ya udah jalankan kan gitu. Dijalankan oleh siapa? Eksekutif. Eksekutif presiden, di bawahnya menteri, di bawahnya direktur jenderal pajak, di bawahnya petugas pajak. Petugas pajak kan hanya menjalankan undang-undang ini. Nah, ini hubungannya ini. Terus kemudian, bagaimana nanti kalau ada sengketa? Nah, kalau sengketa nanti larinya ke sini, saudara-saudara. Larinya ya ke Mahkamah Agung. Tuh ya. Kenapa ini perlu saya sampaikan itu ya? Karena ini berkaitan nanti ke depan. Nah, kita saat ini masih di fase timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Ya, ini Mahkamah Agung sebagai kekuasaan yudikatif. Hampir sama seperti misalnya kalau di dalam undang-undang lain, di luar undang-undang pajak, ini undang-undang pajak kan undang-undang yang lex spesialis. Suatu kaidah yang menyatakan undang-undang yang spesial itu kan. Nah, bagaimana undang-undang yang umum yang kita ketahui? Yang umum yang kita ketahui misalnya pidana atau perdata. Pidana atau perdata. Nah, di dalam perundangan tata peraturan perundang-undangan pidana atau perdata, kita mengenal ada
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUH Per untuk perdata, KUH Per. Nah, semua aturan-aturan tentang pidana dapat kita temuinya di sini. Semua aturan-aturan tentang perdata kita temuinya di sini. Ya, contoh pidana apa? Di Undang-Undang Dasar menyebutkan di sana, di sini misalnya, negara menjamin kebebasan individu untuk memiliki kekayaan, gitu kan. Ya, punya harta yang sah. Nah, punya harta yang sah kalau ini kemudian dicuri atau dirampok atau dirampas misalnya oleh orang gitu kan, kan jatuhnya adalah hukuman pidana. Pidananya berupa apa? Mengambil hak milik orang lain yang tanpa hak, tanpa sebab itu, tanpa sebab yang halal itu, tanpa sebab yang dibenarkan oleh undang-undang. Nantinya akan ini pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Begitu juga pembunuhan misalnya. Ya, pembunuhan yang ramai dibicarakan itu apa yang di Cirebon itu. Ya itu kan berarti menghilangkan nyawa seseorang. Artinya apa? Kemerdekaan seseorang untuk berhak hidup itu ada di Undang-Undang Dasar 45. Tetapi jika kehidupannya kemudian dicabut dengan cara pembunuhan, ya itu pidana kan jadi pelanggaran terhadap apa, kemerdekaan orang, hak hidup orang gitu kan, yang dirampas demi upah, ya dibunuh, ada di pidana. Nah, pidana atau perdata ini yang kita sebut ini sebagai undang-undang material. Material, what is-nya. Nah, sementara untuk melaksanakan bagaimana seseorang yang dituduh untuk melakukan pembunuhan itu dibawa ke muka hakim, di muka pengadilan, maka di sini ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara, KUHAP. Baik itu hukum acara pidana maupun KUHAP, hukum acara perdata. Bagaimana seseorang yang dituduh melakukan pembunuhan, bukti-bukti itu dicari sedemikian rupa, itu diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Nah, ini yang disebut sebagai ketentuan formalnya. Bagaimana suatu hukum itu dijalankan. Nah, demikian juga teman-teman, Bapak Ibu Saudara, di dalam Undang-Undang Perpajakan. Undang-Undang Perpajakan itu dibagi menjadi dua besaran, yaitu ketentuan formal dan ketentuan material. Ya, ya. Ketentuan formal dan ketentuan material. Seperti apa ketentuan formal dan ketentuan material itu? Coba kita lihat. Formal, sebagaimana saya tuliskan di makalah juga, silakan dibuka makalahnya nanti. Nah, ini undang-undang. Jadi kita masih fase formal. Itu undang-undang formal itu mengatur tentang how to-nya. Bagaimana? Berarti kalau kita sandingkan dengan undang-undang pidana atau perdata, berarti ini hukum acara, teman-teman. Ya, saudara-saudara. Bagaimana acara beracara, ya? Bagaimana undang-undang material itu bisa dijalankan? Kita sudah mengetahui definisi, kita sudah mengetahui materialnya, ya. Material ini telah saudara pelajari ketika saudara mempelajari modul-modul sebelum ini, ya, modul PPH Badan, PPN dan seterusnya. Nah, sekarang ketentuan formal itu mengatur tentang bagaimana apa yang telah saudara pelajari itu dilaksanakan, mengatur bagaimana how to-nya. Maka di sini saya tulis merah how to, ini what is-nya, apanya, PPH, PPN, ya undang-undang PPH, undang-undang PPN. Tapi bagaimana kewajiban perpajakan itu dijalankan oleh wajib pajak, ya kita dengan undang-undang KUP ini.
Nah, untuk melengkapi undang-undang KUP ini nanti ada undang-undang penagihan dengan surat paksa dan juga undang-undang pengadilan pajak. Ini ketentuan formal juga nanti akan kita pelajari juga. Ya. Jadi begitu ya teman-teman. Undang-undang formal berarti di sini apa? Di sini ada KUP dan seterusnya. Kalau material ada PPH, ada PPN. Di sini menjawab pertanyaan how to. Dan ini materialnya menjawab pertanyaan what is. Apa pajaknya. How to-nya, nah ini nanti yang akan kita pelajari di KUP. Oke, baik. Sampai sini. Apakah sudah cukup jelas, teman-teman ya? Jadi pembagian pajak, pembagian hukum pajak itu ada dua ya, formal dan material. Oke, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nah, setelah kita tahu definisi, kita tahu kapan timbulnya hak, ini karena pasal 23A ini. Kemudian kita tahu undang-undang pajak itu terbagi menjadi dua, formal atau material. Nah, yuk kita beranjak lagi, lebih jauh lagi, mempelajari undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakannya itu. Kita lihat daftar isinya. Jadi kira-kira Bapak Ibu Saudara, nanti kita akan mempelajari ini. Yang atas ini ya, kalau yang bawah ini kan undang-undang PPH ya. Kalau yang atas ini KUP. Nah inilah kita sepintas terlebih dahulu eh, scanning aja bahwa undang-undang KUP ini terdiri dari beberapa bab, itu ada 11 bab, mulai dari bab 1 ketentuan umum, bab 2 NPWP, kemudian penetapan dan ketetapan pajak, penagihan, keberatan banding, pembukuan, dan seterusnya. Nah, inilah yang diatur di dalam Undang-Undang KUP ini dan inilah yang akan kita pelajari di modul KUP ini. Jadi, ketika kita mempelajari modul KUP, kita hampir sama seperti kita sedang mempelajari hukum ya, kayak kuliah hukum ya. Kita akan lebih sering membaca undang-undang, kita akan lebih sering membuka pasal-pasal. Ini agak berbeda dengan modul-modul sebelumnya ya Bapak Ibu Saudara. Ketika sudah mempelajari PPh Badan, Saudara akan mempelajari bagaimana menghitungnya. Berapa persen itu kan, berapa yang bisa dikurangkan, berapa yang menjadi koreksi fiskal itu kan. Itu Saudara lebih banyak hitung-hitungannya di sana. Tapi kalau untuk khusus KUP ini agak berbeda, kita akan lebih sering membaca pasal-pasal ya seperti bahasa. Persis ya, seperti kita di kuliah hukum jadinya. Gitu ya. Ya, karena memang kita yang kita pelajari adalah lebih ke undang-undang. Ini ya, jadi yang ini nanti akan kita pelajari daftar isinya ini. Oke, selanjutnya di kolom chat saya akan bagikan lagi tentang setelah daftar isi. Oh, sudah ya, definisi. Baik lagi ke sini. Kita lanjutkan definisinya. Setelah kita mempelajari definisi pajak, nah sekarang wajib pajak itu siapa? Nah, ini yang akan kita bahas kemudian. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Nah ini, jadi
Tadi kita sudah membahas definisi, sudah membahas timbulnya hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sekarang kita lebih lanjut lagi wajib pajak. Who is wajib pajak? Saya kira juga sudah tahu. Sesuai dengan PPh kemarin itu ya. Ada PPh badan dan PPh orang pribadi. Berarti wajib pajak itu sebenarnya dua ini aja teman-teman. Orang pribadi atau badan. Nah, siapa orang pribadi? Orang pribadi adalah orang perorangan. Jelas, ada Pak Musin sendiri, kemudian di sini ada siapa aja nih? Ada Azizah, ada Anissa, Haryati, dan seterusnya. Semua saudara-saudara adalah orang perorangan, orang pribadi yang dianggap sebagai orang pribadi dan eh, dapat melakukan hukum, ya, melakukan upaya hukum dan seterusnya, yaitu masuk pengertian orang pribadi. Nah, bagaimana misalnya kalau anak di bawah umur, masih belum dewasa menurut hukum? Apakah itu orang pribadi juga? Ya, secara hakikatnya orang pribadi orang, jelas. Ketahuan, yo ini anak laki-laki, anak perempuan, anaknya siapa, akta kelahirannya ada. Tetapi dia belum tentu, orang pribadi itu belum tentu menjadi wajib pajak kan, gitu kan. Nah, ini harus kita nanti teliti lebih lanjut gitu kan. Kita mengenal namanya subjek pajak dan objek pajak. Pajaknya apa? Pajaknya badan, PPh. Ya, pajaknya pajak penghasilan gitu kan. Berarti objeknya berupa apa? Objek kan yang dikenai pajak. Yang dikenai pajak apa? Penghasilannya. Nah, subjeknya apa? Kalau untuk PPh dan berarti subjek adalah yang menerima gitu kan, yang menerima penghasilan kan. Gitu. Nah, nah, wajib pajak ini adalah subjek pajak ya, Bapak Ibu Saudara, yang dikenai kewajiban pajak. Gitu ya, tolong dipahami. Nah, wajib pajak kata ada dua, orang pribadi atau badan. Berarti yang dikenai pajak, yang dikenai kewajiban pajak itu siapa? Orang pribadi atau badan. Nah, orang pribadi atau badan itu meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak. Nah, ini definisinya. Ya, pokoknya orang pribadi atau badan yang ada kewajiban pajak kan gitu kan. Kewajiban pajak macam-macam, ada yang bayar, ya ada yang memotong, ada yang mungut gitu kan, sesuai undang-undang. Secara mudahnya seperti itu. Nah, orang pribadi jelas saya jelaskan itu udah ketahuan lah orang pribadi, orang perorangan ada Aziza, Nisa, Haryati, kemudian Sulfa, Fitri dan seterusnya semuanya. Kita semuanya orang pribadi. Nah, sekarang badan yang mungkin perlu penjelasan. Siapa itu badan? Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi eh, setelah kita membaca definisi ini, please tolong dipahami bahwa pengertian badan itu bukan hanya sekedar PT atau CV saja yang melakukan usaha, kemudian nanti net income itu dikenai pajak, bukan. Tolong dipahami bahwa semua entitas, semua sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan atau one single entity menurut eh, akuntansi ya. Kalau akuntansi kan entitas tunggal kan, kaidah. Eh, prinsip akuntansi kan ada yang kita kenal seperti itu. Satu entitas tunggal itu kan, one single entity. Nah, di pajak juga mengenal seperti itu. Sekumpulan orang atau modal itu entitas juga kan, yang merupakan satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Jadi tolong diubah mindsetnya, mungkin selama ini yang menjadi wajib pajak adalah badan, misalnya PT atau CV, tidak hanya itu aja. Yang tidak melakukan usaha pun juga masuk pengertian badan. Dan ini cakupannya luas, definisi badan menurut Undang-Undang Pajak ini ya. Ya, tolong dipahami ini ya, yang pengertian badan. Sekumpulan orang dan atau modal
Yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas. Kemudian perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ya. In any name, in any form. Firma, siapa itu firma? Ya, jarang itu sekarang itu. Kongsi. Kongsi misalnya beberapa orang di sini, teman-teman, misalnya Fitri, Dwi, Sulfa, Henry, berempat. Suka nongkrong kemudian eh, terbersit ide, oke daripada kita nongkrong duit lebih, yuk kita bikin kafe yuk gitu kan. Setuju semuanya. Fitri, Dwi, Sulfa sama Henry. Oke yuk bikin ya, bikinlah bantingan apa 1 miliar 4 miliar tuh beli mesin kopinya, cari bartendernya, jadilah itu kan. Berkongsi mereka. Karena anak-anak muda juga sekarang banyak banyak begitu ya. Nah, contohnya misalnya kayak abnormal itu warung abnormal itu kan. Itu sepertinya juga kongsi juga. Mereka nggak ada PT-nya, nggak tahu kalau udah bentuk PT ya itu kan. Kalau kalau belum berbentuk PT terus kemudian satu orang itu saling memberikan apa modalnya untuk melakukan usaha ya itu bisa juga masuk pengertian kongsi gitu. Kemudian apalagi koperasi. Koperasi jelas ada akte pendirian koperasinya, kemudian dana pensiun. Dana pensiun misalnya ada perusahaan BUMN itu kan Pertamina gitu kan mereka kemudian menyisihkan sebagian uangnya dibentuklah dana pensiun gitu kan dana pensiun Pertamina misalnya. Nah, ini masuk pengertian entitas badan menurut undang-undang pajak juga. Apalagi persekutuan, misalnya persekutuan apa ya, ya bersekutu bersatu gitu kan, persekutuan gereja gitu kan, perkumpulan itu kan, perkumpulan juga sama, perkumpulan warga Banyumas di Jakarta ya yang ngapak-ngapak gitu kan. Ya itu ada organisasinya, ada ketuanya, ada pembinanya itu kan. Ya masuk juga pengertian badan teman-teman. Perkumpulan apa pengusaha nasi Padang gitu kan misalnya di Jakarta itu kan. Ya ini juga masuk perkumpulan juga dan masuk pengertian badan juga menurut undang-undang pajak. Ya walaupun mungkin ya kesadaran untuk ke sana mungkin belum ada kalau perkumpulan-perkumpulan itu nanti ya. Tapi pada prinsipnya ini masuk seperti pengertian badan. Demikian juga yayasan teman-teman saudara. Yayasan misalnya di kompleks saudara ada masjid, kemudian pengurus masjid itu ya daripada cuma pengurus doang, yuk kita bikin ada akta yayasannya itu kan. Dibuatlah yayasan ada aktenya. Ya maka yayasan itu misalnya masjidnya Masjid Nurul Iman namanya. Dibuat bentuklah namanya Yayasan Masjid Nurul Iman gitu kan. Nah, yayasan ini berarti kan dia harus ber-NPWP ya, karena dia masuk pengertian badan. Lantas bagaimana? Mungkin timbul pertanyaan buat saudara, Pak, masa kebangetan banget yayasan suruh brand PWP kita harus bayar pajak Pak? Gitu kan. Iya, jangan khawatir. Yayasan itu kan penghasilnya misalnya dari sumbangan. Sumbangan nggak akan kena pajak, tidak. Tapi yayasan ini bisa masuk pengertian sebagai bukan sebagai pembayar pajak. Di sini kan ada pembayar pajak, tapi dia sebagai pemotong pajak. Misalnya apa? Yayasan masjid terima sumbangan dari warganya, dari umatnya, ya, atau infak, sodako, dan seterusnya. Tapi yayasan itu kan tiap hari Jumat, karena masjid dipakai Jumatan, ada khotibnya, membayar khatib. Nah, saat membayar khatib inilah yayasan itu bertindak bukan sebagai pembayar pajak, tapi dia yang memotong pajak. Khotibnya misalnya dibayar 1 juta, kemudian pajaknya 50.000. Ini kalau tataran ideal ya, ya berarti si masjid yang mengeluarkan uang 1 juta sebagai uh, honor khatib itu honor khatibnya dipotong berapa ya nanti diminta NPWP-nya khatib kemudian dikasih penjelasan
bahwa kami keluarkan uang sebesar 1 juta sebagai honor, tetapi yang diterima oleh apa oleh khotibnya tadi hanya 980 950.000. Sementara yang 50.000-nya adalah pemotongan PPh atas honor. Seperti itu ya. Jadi yayasan juga tetap, atau misalnya yayasan secara mudahnya lagi, Pak Musim memberikan contoh, memanggil ustadz terkenal itu kan, Agim misalnya. Orang-orang berbondong-bondong lah datang gitu kan, mendengarkan ceramahnya. Kemudian karena dai kondang biasanya honornya puluhan juta kan itu. Misalnya diberi honor 50 juta misalnya sekali sekali apa namanya, memberikan tabligh akbar itu kan. Ya maka 50 juta itu nanti juga akan dipotong PPh-nya secara idealnya ya. Kemudian diberikan kepada manajemennya uangnya sebesar 50 juta tetapi dipotong terlebih dahulu dengan PPh pemotongan yang berupa honor. Ingat kembali saudara ketika mempelajari PPh, pemotongan dan pemungutan seperti apa. Ini yayasan berarti bertindak sebagai pemotong pajak. Itu ya, ini pengertian badan sangat luas ya, yang penting yang perlu saudara ketahui. Kemudian apa lagi? Ormas. Waduh, berarti FBR, Forkabi, kemudian apa lagi? Pemuda Pancasila gitu kan. FPI, FPI sekalipun. Ya ini masuk pengertian badan karena mereka ya ada strukturnya, ada organisasinya, gitu kan? Ya apakah mereka punya kesadaran untuk ke situ dan apakah kantor pajak itu akan mengejar mereka untuk menjadi wajib pajak itu adalah hal yang lain kan itu kan. Tetapi secara undang-undang sudah disebutkan di sini bahwa organisasi massa adalah masuk dalam pengertian definisi badan menurut undang-undang pajak sehingga ya ormas pun sebenarnya harus ber NPWP juga mempunyai nomor pokok wajib pajak. Selanjutnya apalagi organisasi sosial politik. PDI, Golkar, PKB, PKS, apalagi PSI, organisasi sosial politik. Berarti mereka ber-NPWP, Pak? Iya. Ya mungkin lagi-lagi sama kayak penjelasan Pak Musin tadi di yayasan. Tidak kena pajak. Iya. Tapi organisasi sosial politik ini kan memberi penghasilan kepada eh, pihak lain itu kan. Nah, pada saat memberi penghasilan itu ya dia wajib memotong pajak atau wajib memungut pajak. Terus atau organisasi lainnya. Ya pokoknya organisasi lainnya apapun itu bentuknya. Lembaga. Lembaga misalnya lembaga Ageman. Kalau kita tahu, kalau di RSCM itu ada kan lembaga Ageman yang meneliti tentang mikroorganisme itu kan. Jasad renik gitu, lembaga. Yaitu masuk pengertian badan. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia masuk pengertian badan juga. Lembaga sandi negara masuk pengertian badan dan semuanya itu harus BNPWP juga. Dan bentuk badan lainnya apapun itu termasuk kontrak investasi kolektif atau KIK dan bentuk usaha tetap. Nah, penjelasan Pak Musin mengenai bentuk usaha tetap adalah entitas usaha yang berdiri di luar negeri tetapi dia mencari usaha, mencari penghasilan dari Indonesia. Itu namanya bentuk usaha tetap. Entitasnya di Indonesia tidak ada. PT-nya di Indonesia tidak ada, tetapi dia menjalankan usaha di Indonesia. Contohnya apa? Yang paling mudah kalau perbankan misalnya untuk to mention ya, bukan untuk diiklankan aja, bukan untuk diiklankan misalnya Citibank. Citibank itu kan mencari nasabah di Indonesia memberikan kartu kredit itu kan yang terkenal sekali kartu kreditnya. Tetapi di Indonesia tidak ada namanya PT Citibank, nggak ada.
Yang ada adalah Citibank Singapura, perwakilan regional Asia Tenggara, biasanya kan di Singapura ya, sebagai hub industri keuangan, itu eh, Citibank perwakilan regional Asia Tenggara itu yang di Singapura itu meminta izin kepada otoritas Indonesia dalam hal ini OJK dan Bank Indonesia untuk mencari nasabah di Indonesia, menjalankan usaha di Indonesia. Dan eh, izinnya diberikan sehingga kita dapat tuh bisa dapat kartu kredit dari Citibank dan kita membayar sejumlah uang dan bunganya terhadap kepada Citibank dan menjadi penghasilan buat mereka. Nah, inilah yang disebut sebagai bentuk usaha tetap, ya. Dan bentuk usaha tetap ini disamakan dengan Badan Indonesia, disamakan dengan Badan Usaha Indonesia, ya. Sama berarti sama dengan perusahaan bank-bank swasta di Indonesia yang ada. Bank swasta di Indonesia misalnya BCA, kemudian bank apa ya, Panin, gitu kan. Mereka ada PT-nya di Indonesia. Jadi di sini ada equal treatment, ya. Ada eh, kesetaraan perlakuan ya antara perusahaan asing yang tidak ada bentuk usaha di Indonesianya, tetapi mereka menjalankan usaha Indonesia yang ini disebut sebagai bentuk usaha tetap atau BUT. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Permanent Establishment. Nah, bentuk usaha tetap ini nanti disamakan kedudukan hukumnya sama seperti badan yang lain di Indonesia, sama seperti PT-PT perseroan terbatas di Indonesia yang lain, PT-PT, dan mereka juga harus melaporkan laporan keuangan, mereka harus membayar pajak kalau memang ada pajak yang harus dibayarkan dari penghasilan mereka yang terima dari Indonesia. Ya, nah, ini ya pengertian wajib pajak orang pribadi atau badan. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan, teman-teman. Atau sudah cukup jelas ya? Di kolom chat, Pak Musin cek dulu. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, berarti sebagai wrap up eh, pertemuan kita pada malam hari ini, kita sampaikan bahwa mempelajari KUP adalah mempelajari eh, hukum acara dalam perpajakan. Kita mengenal sebagai hukum formal KUP, menjawab pertanyaan how to-nya bagaimana suatu kewajiban perpajakan itu dijalankan. Kita telah mengenal berawal dari definisi pajak, kemudian eh, secara teoritis timbulnya hak dan kewajiban kapan? Ini dari Undang-Undang Dasar 45. Kemudian kita sudah sampai juga ke mempelajari siapa itu wajib pajak, definisinya orang pribadi atau badan. Nah, kita masih menyisakan subjek pajak itu selain wajib pajak kita juga ada untuk PPN ada namanya pengusaha kena pajak. Namun karena kayaknya kita waktu terbatas itu, jadi untuk penjelasan mengenai pengusaha kena pajak mungkin dapat kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sekaligus nanti Pak Musin akan menjelaskan mengenai fase berikutnya yaitu fase self assessment ya dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, sebelum Pak Musin akhiri, sebelum Pak Musin tutup, apakah ada pertanyaan atau sudah jelas? Kalau nggak ada pertanyaan, kayaknya cukup jelas. Mungkin bisa kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup. Kembali ke kembali ke admin. Silakan Mas Haji.